Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kedua pada mata kuliah statistik matematika. Pada minggu lalu kita sudah membahas sekilas tentang kontrak kuliah dan RPS kita yang menjadi acuan kita untuk belajar selama satu semester ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang konsep dasar peluang. Ya, sebenarnya buat apa sih kita belajar peluang ini seperti itu ya. Jadi peran peluang dalam statistik itu adalah untuk mengevaluasi ya, ini ya, untuk mengevaluasi kesimpulan untuk populasi yang dihasilkan jika kalian hanya memiliki informasi tentang sampel, kan? Nah, jadi begini. Dari yang sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana caranya menggambarkan data, baik menggunakan itu grafik, tabel, ya kan, maupun menggunakan nilai-nilai berupa rata-rata, ya, modus, kuartil dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat kita menghitung statistik deskriptif ya, menggunakan data sampel, kita berharap bahwa nantinya kita dapat menarik kesimpulan ya, kesimpulan kondisi dari populasi kita itu seperti apa seperti yang kita harapkan. Nah, untuk mengetahui bahwa kesimpulan yang kita ambil dari sampel itu benar, nah maka kita wajib menggunakan yang namanya peluang ini seperti itu. Nah, baik, kita lihat di sini sedikit ya. Ini ada ilustrasi tentang pelemparan sebuah koin seperti itu. Nah, ketika kita melemparkan sebuah koin di sini atau melantunkan sebuah koin, dan kita tahu bahwa koin itu memiliki dua muka ya, ada angka dan ada gambar seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita lantunkan, misalnya kita lemparkan 5 kali saja, itu kan belum tentu nanti munculnya misalnya karena 5 2,5 angka 2,5 gambar seperti itu ya, kan nggak mungkin muncul setengah seperti itu. Nah, kenapa ya pada saat ketika berbicara koin, tapi di pikiran kalian itu pasti langsung bahwa peluang munculnya angka setengah dan peluang munculnya gambar itu setengah. Dari mana ini seperti itu? Nah, ini merupakan hasil kesimpulan daripada populasi, nah, bukan sampel seperti itu. Sampel itu adalah beberapa percobaan nanti ketika dilakukan berulang-ulang kali, ya kan? Ternyata yang muncul itu hanya angka dan gambar seperti itu. Walaupun pada saat pelemparan misalnya 5 kali, ya kan? Ternyata enggak 2,5 angka dan 2,5 gambar, ya. Kok yang muncul seperti itu. Tapi mungkin angka semua atau gambar semua yang muncul dari 5 pelemparan tadi. Nah, itu baru 5 kali seperti itu ya. Nah, kenapa nggak nanti dicoba 10 kali, 100 kali, 1000 kali ya kan? Nah, kenapa nggak sampai 1000 kali dan seterusnya. Nah, si peluang ini yang membantu kita menarik kesimpulan bahwa peluang munculnya angka itu setengah dan gambar itu setengah. Lalu kenapa yang tadinya 5 kali ternyata yang muncul angka doang atau angka semua seperti itu? Karena percobaan 5 kali ini bukan merupakan populasinya tapi masih sampel. Nah, maka ketika kita punya percobaan hanya melempar 5 kali sebuah koin dan ternyata dapat semuanya angka, itu kan baru sedikit. Nah, tapi ketika nanti kita coba berulang-ulang yang tadi sepertinya 5 kali, kalau misalnya angka 2 naikkan lagi 10, naikkan 100 sampai 1000 ya kan. Ternyata setelah diteliti ya kan, peluang munculnya angka itu setengah dan gambar itu setengah. Nah, ini ketika sudah dilakukan berulang-ulang kali. Nah, tapi secara sederhana kita lihat bahwa peluang munculnya angka dan gambar itu mereka punya peluang yang sama, yaitu setengah ya kan. Jadi peluang munculnya gambar itu 50, peluang munculnya gambar juga 50. Makanya di situ daripada nanti ketika digabungkan dia adalah 1, makanya dia setengah. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih peran peluang dalam statistik ya kan?
jika populasi diketahui, peluang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian berikutnya. Sepertinya tadi misalnya kita melempar koin pertama, ke depan pasti kita tahu apa yang akan muncul. Misalnya lemparan pertama muncul gambar, ke depan nih kalau nggak gambar ya angka, begitu. Mungkin ini angka, nanti tinggal ditebak sebagainya. Nah, kemudian jika populasi tidak diketahui dan hanya ada informasi dari sampel saja, maka peluang dapat digunakan untuk menyusun populasi. Nah, disinilah manfaat peluang tadi. Nah, upaya menentukan peluang. Nah, untuk memperoleh ruang sampel atau istilahkan T ya, maka dilakukan suatu percobaan atau event dalam upaya mendata setiap titik sampel yang terdapat pada ruang sampel. Baik, lebih lanjut kita akan melihat definisi sedikit. Yang pertama ada beberapa istilah dalam peluangnya, yaitu percobaan. Percobaan dalam statistik menyatakan setiap proses yang menghasilkan data mentah. Jadi nanti ketika kita melakukan percobaan, kita akan dapat beberapa data mentah yang nanti akan kita analisis. Terus ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistik dan dinyatakan dalam lambang T. Nah, unsur atau anggota ruang sampel atau titik sampel adalah tiap hasil dalam ruang sampelnya nanti. Kemudian kejadian adalah kumpulan dari titik-titik sampel. Gunakan huruf kapital sebagai simbolnya. Nah, kemudian komplemen, yaitu suatu kejadian A terhadap T, ya kan? Terhadap T tadi apa? Ruang sampel tadi adalah himpunan suatu unsur T yang tidak termasuk A. Artinya komplemen A dinyatakan dengan lambang A komplemen. Ini notasinya. Nah, baik. Alat dalam menentukan titik sampel itu ada dua, ya kan? Yang pertama ada pohon, yang kedua ada tabel. Tapi ketika nanti datanya itu banyak, lebih dari 10, mungkin pohonnya lebih gampang karena tinggal kita buat cabang-cabangnya daripada tabel ini ya. Tapi kalau sedikit ya tabel ini masih efektif lah. Nah, baik, misalkan percobaan melanturkan sebuah koin sebanyak 2 kali. Nah, misalnya sebanyak 2 kali percobaan pertama misalnya. Ya, kalau nggak muncul angka ya gambar. Terus misalnya percobaan pertama muncul angka, terus dilempar lagi. Ya tentu nanti munculnya adalah kalau nggak angka gambar lagi. Terus ya kalau gambar tadi ya dilempar lagi ya, kalau nggak angka gambar. Makanya sini kalau diagram pohonnya itu ya nanti ini kan pelancaran pertama dari angka, yang keduanya bisa angka bisa gambar, makanya ini angka-angka, terus angka gambar. Ini kalau sebanyak 2 kali. Terus kalau yang gambarnya gambar angka dan gambar-gambar. Nah, kalau titik sampelnya itu adalah ini ya, ruang sampelnya adalah ada tadi harus huruf kapital ya, angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Terus kalau yang kedua adalah tabel. Misalnya percobaan melanturkan sebanyak 2 kali, tinggal kita buat tabel ya. Ini hasil pertama, hasil kedua. Jadi hasil pertama angka ya kan, hasil kedua ada angka-angka gambar, terus ini ya nanti kalau angka dengan angka berarti angka-angka, terus ini gambar dengan angka, gambar angka, terus ini angka dengan gambar, angka gambar, terus ini gambar dengan gambar. Makanya nih ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, sama saja, cuman nanti ketika lebih banyak ini lebih rumit lagi daripada yang pohon tadi. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung peluang. Nah, peluang dari kejadian A adalah pengukuran akan kemungkinan terjadinya kejadian A. Makanya peluangnya adalah peluang A. Nah, peluang ini dibagi menjadi dua, yaitu peluang frekuensi relatif dan peluang teoretik. Nah, kalau peluang frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi kejadian A, yang banyaknya kejadian A itu, atau NA, jumlahnya A itu terhadap percobaan yang dilakukan. Jadi, jumlahnya si A ini dibagi dengan banyaknya percobaan. Atau banyaknya A ini dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, kemudian ada peluang teoretik. Peluang perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Nah, ini adalah nanti berkaitan dengan ruang sampelnya. Nah, untuk peluang kejadian itu adalah dia nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nah, kalau peluangnya itu 0, itu tidak mungkin terjadi, mustahil. Misalnya dalam pelemparan suatu logam yang muncul angka dan gambar, itu kan nggak mungkin. Ya, kalau bisa pelemparan ya kalau nggak angka ya gambar saja seperti itu. Nggak mungkin kedua-duanya, nggak mungkin berdiri koinnya seperti itu. Terus kejadian yang pasti adalah satu pasti terjadi. Misalnya di
koinnya itu kita buat gambar dua-duanya, depan gambar, belakang gambar. Ya pasti muncul gambar itu adalah peluang yang pasti. Tapi pada dasarnya itu adalah ada kisaran antara 0 dan 1, apakah setengah, seperempat, seperempat, dan seterusnya. Oke, baik, terus contoh kita lihat ya. Nah, ini dia. Pada hari pertama kuliah, dosen bertanya pada 25 mahasiswa yang dipilih secara acak, yang dicatat jenis kelamin dan apakah mereka sudah mengenal algoritma sebelumnya atau belum sama sekali. Nah, ini coba nanti dikerjakan ya. Ini hari ini kita lihat seberapa paham kalian tentang peluang, sebab ini sudah dipelajari di tingkat SMA dan mungkin di awal-awal kalian masuk kuliah juga sudah kalian belajar ini. Pada hari pertama kuliah, dosen bertanya pada 25 mahasiswa yang dipilih secara acak yang dicatat adalah jenis kelaminnya. Dan apakah mereka sudah mengenal algoritma sebelumnya atau belum sama sekali. Nah, yang pertama jadi pertanyaan adalah bagaimana menggambarkan percobaan ini. Nah, coba nanti kira-kira bagaimana tim gambar percobaan ini ya. Nah, coba dijelaskan. Terus dua, bangun pohon diagram dari percobaan ini. Nah, coba dibuat diagram pohonnya dari percobaan ini. Terus, nah, yang selanjutnya, nah ini sebelum jawab nomor 3. Nah, tabel berikut menunjukkan hasil wawancara tersebut. Misalnya, ini untuk yang nomor 3 ya. Sudah mengenal, belum mengenal laki-laki perempuan, ini jenis kelaminnya. Jadi sudah mengenal yang laki-laki ada 8 orang, sudah mengenal yang perempuan 9 orang ya. Artinya sudah mengenal algoritmanya. Yang belum mengenal itu laki-laki 6 orang, yang sudah yang belum mengenal perempuan juga 2 orang. Nah, dari yang pernyataan ini, nah tentukan peluang dari setiap titik sampel nomor 2 ini. Nah, kira-kira titik sampelnya berapa ya kan peluangnya. Terus jika akan segera secara acak dipilih dari 25 mahasiswa pilihan tersebut, tentukan peluang terpilihnya seorang laki-laki. Nah, ini dia. Terus yang kelima, jika akan secara acak dipilih, nah dari 25 mahasiswa pilihan tersebut, tentukan peluang terpilihnya seorang perempuan dan dia belum mengetahui algoritma ya. Ini peluang terpilihnya perempuan, tapi dan ya dia belum mengetahui algoritma. Baik, ya untuk pemanasan silahkanlah ini ya diselesaikan contoh ini, dijawab nanti dikumpulkanlah di laman presinta kalian ya, nanti Bapak akan buat tugasnya. Oke, baik, untuk saat ini coba ini masih dasar. Apabila ini berhasil berarti kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.